Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Begitu banyak sudut pandang dari berbagai macam latar belakang. Tapi ini sudut pandang saya. Dan ini tentang saya. Selama ini, dalam sudut pandang saya, kita masih berkesan atau justru yang itulah yang terjadi, bahwa kita itu masih berbisnis dengan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Begitu banyak tentunya dalih demi dalih. Tapi ini tentang saya. Dan ini tentang sudut pandang saya. Kenapa saya katakan bahwa kita masih terkesan atau bahkan itulah yang terjadi tanpa kita sadari atau belum kita sadari? Kita masih berbisnis dengan Tuhan. Siapapun nama Tuhan panjenengan, kita selalu ketika di dalam satu riwayat apapun namanya, ada yang menyebutnya itu dalil, ada yang menyebutnya itu hadis, itu adalah tentang keterangan. Ketika di dalam keterangan itu menguntungkan atau ada keuntungan buat kita, kita menyerbunya dengan ramai-ramai, tentu dengan berbagai macam dalih. Misalnya, satu contoh, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan kaum Adam untuk beristri lebih dari 1, 2, 3, dan 4. Tentu di sini akan banyak sekali dalih demi dalih, tapi monggo. Saya hanya menawarkan sudut pandang saya. Karena dianggapnya atau kita beranggapan itu menguntungkan kita, ramai-ramai kita serbu. Boleh kok beristri lebih dari 1, 2, 3, dan 4. Boleh. Benar. Boleh.
Tapi bisakah kita adil? Adil di sini dalam sudut pandang saya sangatlah halus. Ketika kita berbicara dengan istri kita, boleh enggak saya nikah lagi? Dengan alasan tertentu, sang istri mengatakan boleh. Misalnya, tapi tidakkah sebenarnya kita menyakiti? Seandainya kita dapat meraba dengan kesadaran kita, pastilah itu menyakiti, walaupun tidak diucapkan oleh sang istri kita. Dan Nabi Muhammad yang saya ketahui tidak memilih istri-istrinya tersebut yang kaya, yang cantik, dan yang muda. Ini yang saya ketahui. Tapi dengan dasar bahwa itu diperbolehkan, apakah ada di antara kita yang melakukan itu? Tidak memilih karena kaya, tidak memilih karena cantiknya, dan tidak memilih karena mudanya. Jarang, sepertinya jarang. Sangat jarang sepertinya. Pasti identik dengan cantik, dengan muda, dengan ini dan itu yang tentunya serba menarik. Ini dalam sudut pandang saya. Yang tahu itu kita sendiri, masing-masing dari kita. Benarkah kita melakukan itu karena ibadah atau karena nafsu? Diri kita masing-masing yang bisa menjawabnya. Lalu, kenapa di sisi lain sepi dari peminat? Hadis Nabi yang satu ini sepi dari peminat. Sangat sepi dari peminat. Karena apa? Karena ini dianggap tidak menguntungkan. Apa itu? Ketika Nabi berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku," ini buat saudara
dan saudariku yang muslim. Dan ini berlaku untuk kita semua, apapun agama kita, karena itu kembali kepada Tuhan. Nabi bersabda, "Ya Rob, kumpulkanlah atau miskinkanlah aku, dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang paling miskin." Ini sepi dari peminat. Kenapa? Karena ini dianggap tidak menguntungkan. Tidak ada keuntungan ketika kita berdoa seperti itu. Justru mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa itu akan merugikan. Tapi dalam sudut pandang saya, inilah yang harus kita lakukan. Ini dalam sudut pandang saya, tapi ketika kita sadar, inilah yang harus dilakukan. Karena Nabi Muhammad kenal akan dirinya. Inilah contoh, inilah yang harusnya kita pahami. Aku yang mana? Aku itu yang mana? Benarkah aku itu saya? Benarkah aku itu yang panjenengan akui? Di sini sangat terang kalau bagi saya. Aku itu adalah nafsu. Aku itu adalah ego. Aku itu adalah pamrih. Dan aku itu adalah arogan. Yang harusnya itu dimusnahkan. Yang harusnya itu dibinasakan. Sehingga kita sadar akan hakikat diri kita yang sebenar-benarnya benar. Bahwa sesungguhnya aku hamba itu tidak ada. Karena aku hamba itu sudah binasa. Sehingga setiap gerak dan gerik kita, kita sadari bahwa
itulah af'alullah bagi saudara dan saudariku yang muslim. Dan bagi saudara dan saudariku yang di luar muslim, tentu akan ada tentang hal itu. Ketika kita sadar, maka kita akan berkesadaran. Ketika kita sadar, maka kita akan menyadari hakikat diri, diri yang sejatinya diri. Kita sesungguhnya tidak akan bisa pamrih kepada Tuhan ketika kita sadar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.